Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, nama saya Nurul Denia. Saya program studi ilmu komunikasi angkatan 22 dengan nomor induk mahasiswa 220208096. Langsung saja, saya di sini akan menjawab pertanyaan yang telah Bapak berikan. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan. Pertanyaan pertama adalah jelaskan bagaimana sejarah penguasaan ilmu pengetahuan dalam Islam, lalu fase kemunduran umat Islam hingga terjadinya pemisahan antara ilmu dan agama di Barat. Dalam tradisi Islam itu dibagi menjadi tiga peradaban sains sebelum masa keemasan Islam, yaitu Yunani klasik, India kuno, dan Persia kuno. Diawali dengan khalifah pertama dinasti Bani Umayyah, Muawiyah ibnu Abi Sofyan, sekaligus khalifah Bani Umayyah yang mengadopsi teknik penulisan naskah di atas kertas, yang awalnya dikembangkan di Cina dengan pengembangan teknologi penulisan dari Yunani dan Roma untuk menerjemahkan teks ke dalam bahasa Arab. Dinasti Umayyah berubah menjadi dinasti Abbasiyah ditandai dengan perpindahannya pemerintahan dari Damaskus ke Baghdad di Mesopotamia. Orang yang sangat berpengaruh yaitu dua khalifah besar, yaitu Harun ar-Rasyid dan anaknya yaitu Al-Mukmin, yang memiliki cita-cita luhur untuk membangun peradaban Islam yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan logika rasionalitas, serta mendukung ilmu pengetahuan dengan catatan perkembangannya. Gerakan perpindahan Islam ke Barat ditandai dengan mulai banyak orang Eropa atau Barat belajar filsafat dari filsafat Yunani seperti Aristoteles dan yang lainnya. Namun, pada zaman itu filsafat ditolak dan tidak diterima, sehingga buku-buku filsafat dimusnahkan dan dibakar. Tidak terlepas dari itu semua, Andalusia menjadi pusat perubahan ilmu pengetahuan dari Sisilia ke Barat Islam, pintu gerbang penyebaran ilmu Islam ke Italia, serta perang salib dan sirkularisasi. Itu saja dari saya untuk jawaban pertanyaan nomor 1. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan oleh saudara bagaimana kritik Islam dalam melihat perkembangan ilmu pengetahuan di Barat yang cenderung bebas nilai dan tanpa moral, bahkan meniadakan Tuhan dalam ilmu pengetahuannya. Kritik Islam dalam otonomi ilmu pengetahuan. Orang Hindu itu sangat idealis dan realistis dan juga dinamis. Karena itulah beberapa orang Hindu beranggapan bahwa wahyu adalah ilmu. Sedangkan menurut orang Islam, wahyu adalah ilmu tertinggi seperti Al-Quran dan hadis. Adapun dikotomi ilmu, orang Barat mereka memakai bebas nilai. Dan yang kedua ada positisme, yakni yang mempengaruhi observable, sehingga menurut Islam kita mengetahui ilmu rasa dari proses akal sehat yang terintuisi ke dalam hati lalu masuk ke dalam otak dengan informasi yang benar. Cukup segitu saja jawaban nomor 2. Pertanyaan nomor 3. Jelaskan respon cendekiawan muslim sesuai dengan materi kuliah PPT mengenai pentingnya Islamisasi ilmu pengetahuan. Menurut Said Hussein, kritik beliau terhadap sains modern yaitu pandangan sekuler tentang sains semesta yang melihat tidak ada jejak Tuhan di dalam keteraturan alam. Alam bukan lagi sebagai ayat-ayat Allah, tetapi entitas yang berdiri sendiri. Alam yang digambarkan secara mekanisme bagaikan mesin dan jam. Alam menjadi sesuatu yang bisa ditentukan dan diprediksi secara mutlak, yang menggiring kepada munculnya masyarakat, industri modern, dan kapitalisme. Jadi inti dari Hussein Nasri itu, beliau itu bahwa eksploitasi alam sebagai sumber kekuatan dan dominasi warisan realisme dicatat yang mengandalkan sebelumnya pemisahan antara sidik yang mengetahui dan objek yang diketahui alam, yang digambarkan secara mekanisme bagaikan mesin dan jam. Pandangan sekuler tentang alam semesta yang melihat tidak ada jejak Tuhan dalam keteraturan alam.
Itu menurut Hussein Nasri. Lalu di sini ada keteraturan alam menurut Ismail Rozi Al-Faruq. Maksud dari PPT ini adalah langsung saja kepada intinya. Akar dari kemunduran umat Islam karena dualisme sistem pendidikan. Lalu ada juga menurut Basam Kibi, Islamisasi ilmu pengetahuan juga dianggap sebagai pribumisasi dengan ilmu asimilasi ilmu adalah tanggapan dunia ketiga kepada klaim Universitas Ilmu Pengetahuan Barat. Islamisasi juga penegasan kembali lokalitas menentang ilmu pengetahuan global yang menginvasi. Maka dapat disimpulkan dari seluruh pendapat cendekiawan bahwa Islamisasi itu bukan sekadar liberalisasi, melainkan menyentuh epistemologinya, melibatkan pembebasan manusia dari unsur magis, metodologi, animisme, kebudayaan, dan penguasaan sekuler. Pertanyaan terakhir di sini, jelaskan oleh saudara bagaimana Islamic Technoplanner menjadi solusi keilmiahan di masa yang akan datang. Menurut saya, di sini Islamic Technoplanner karena Universitas UM Bandung, khususnya Universitas UM Bandung ingin membangun mahasiswa dan mahasiswi yang siap, menyiapkan mahasiswa-mahasiswi yang siap dalam menghadapi revolusi industri. Karena ketika dunia ini telah memasuki revolusi industri, manusia yang tidak menguasai teknologi sama halnya seperti manusia buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis. Ketika nanti teknologi dan manusia akan bersaing, maka dari itu SDM yang berkualitas sudah patutnya disiapkan sejak sedini mungkin. Selain itu juga Islamic Technopreneur sebagai solusi keilmuan di masa yang akan datang karena terdapat imperialisme Barat ke dunia Islam yang didorong oleh faktor ekonomi politik dan keagamaan. Mengulas kembali sejarah sebelumnya bahwa peradaban Barat sangatlah menguasai dan mendominasi kepada Islam yang memiliki tujuan ingin menguasai perekonomian umat Islam. Oleh karena itu, Islamic Technopreneur lah sebagai solusi untuk menghadapi peradaban Barat tersebut serta untuk menguasai ekonomi global ini. Selain itu juga ketahanan dan kekuatan ekonomi suatu bangsa adalah yang penting karena pada dasarnya suatu bangsa akan kuat ketika kemandirian ekonomi dan ketahanan ekonomi terjaga dengan baik. Maka dari itu, menyiapkan mahasiswa dan mahasiswi untuk menjadi pengusaha yang muda yang memiliki integritas, kompeten, dan tentunya dengan sinergitas dari setiap bidang keilmuan dengan usaha-usaha yang dikembangkan. Selain itu juga Islamic Technopreneur ini berusaha membangun karakter mahasiswa atau mahasiswi atau orang yang akan melanjutkan dengan kepekaan dengan kehidupan sosial. Di antaranya, setiap usaha yang dibangun harus senantiasa berlandaskan Islam dan mengedepankan kesejahteraan umat Islam. Karena itulah Islamic Technopreneur suatu hal yang memang dibutuhkan oleh setiap umat manusia saat ini. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak salah dan kurangnya, terutama dalam menjawab pertanyaan yang telah Bapak berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.